Selamat Paskah bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita merayakan Paskah pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk ibadah Minggu Paskah pada pagi ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi topik dari khotbah di Minggu Paskah ini adalah Yesus telah bangkit. Hari ini kita kembali merayakan kemenangan Yesus yang bangkit. Yesus memberi hidup yang sejati, hidup yang dihadirkan lewat kematian dan kebangkitan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bagaimana mungkin orang percaya kepadanya akan hidup walaupun sudah mati? Maka kuncinya ada pada kata hidup yang dalam bahasa Yunani dikenal 2 kata untuk hidup, yaitu bios dan zoe. Hidup dengan kata bios punya jangka waktu yang ditandai ritme jantung mulai tidak teratur, kulit keriput, rambut yang mulai beruban. Setiap hari kita berada di bawah atau dalam lembah bayang-bayang kematian. Kita berada dalam dunia semakin lama semakin memudar menuju ke kematian. Baik kematian sosial, masyarakat, maupun keluarga. Akan tetapi pemakaian kata zoe
yaitu memiliki hidup sejati walaupun ia sudah mati. Ada seorang yang bertahan dalam bios sepanjang mungkin tetapi kehilangan joy. Namun orang percaya boleh kehilangan bios tetapi memperoleh joy. Itulah kebangkitan. Berita sukacita hari ini dari kisah kebangkitan Yesus dari sudut pandang Lukas, ada beberapa nama perempuan disebutkan dalam peristiwa ini, yaitu Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lainnya. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu mereka pergi ke kubur Yesus membawa rempah-rempah. Namun dikatakan dalam ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Siapakah yang mampu menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sesungguhnya tidak seorang pun manusia mampu menggulingkan batu itu. Mengapa? Yang pertama, pintu kubur biasanya bersegi 4, terkadang bulat, dengan tinggi lebih 1,5 atau 2 meter. Pintu kubur itu tidak dibuat vertikal lurus melainkan miring. Yang kedua, banyak ahli memastikan beratnya batu itu sekitar 1,5 atau sampai 2 ton. Jadi dibutuhkan tenaga yang berkali-kali lipat untuk membukanya. Bahkan batu penutupnya diikat lagi dengan segel atau meterai. Belum lagi para prajurit menjaga kubur tersebut. Dikatakan di ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Yang menjadi pertanyaan, lalu siapakah yang menggulingkannya? Tak seorang pun dapat melakukannya selain Allah yang hidup, yang membangkitkan Yesus dari kematian. Para perempuan itu pun masuk ke dalam, tetapi tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, termenung sejenak karena bingung, karena terkejut, yang mendapati kubur telah kosong. Kembali mereka dikejutkan oleh 2 orang yang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilauan sambil berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini kita merayakan Paskah, maka kita akan mengingat peristiwa yang mulia, yaitu mati namun hidup. Peristiwa Paskah mulai dengan kematian dan kubur, lalu terdapat tetapi, yang artinya tidak berhenti pada kematian, tetapi dilanjutkan dengan hidup yang menang, seperti yang diberitakan dalam Alkitab, bagaimana maut ditelan. Apa yang dilakukan para perempuan itu setelah mendengar perkataan kedua malaikat itu? Mereka pun teringat perkataan Yesus bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Para perempuan yang mendengar berita itu tidak mendiamkannya. Mereka menceritakan kepada ke-11 murid Yesus, tetapi tak satu pun yang langsung percaya. Murid-murid Yesus menganggap itu hanya omong kosong.
kecuali Petrus yang langsung bangun dan berlari cepat ke kubur itu. Tetapi ia hanya melihat kain kapan saja. Petrus pulang dengan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Petrus lupa perkataan Yesus ketika masih bersamanya bahwa Anak Manusia akan mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika para murid tidak mempercayai berita yang disampaikan oleh para perempuan, bahkan Petrus pun masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Maka Yesus pun menampakkan dirinya. Kita bisa membaca Lukas pasal 24 secara keseluruhan. Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Yesus juga menampakkan dirinya kepada semua murid, bahkan Yesus menyapa murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Berita yang dituliskan Lukas ini menjawab percakapan yang ramai pada saat itu oleh murid-murid Yesus. Maka Yesus pun semakin meyakinkan dengan berkata, "Lihat tanganku dan kakiku." Yesus pun mengajak mereka untuk makan bersama. Hingga akhirnya Yesus mengingatkan mereka bahwa Yesus sudah pernah memberitahu kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, tentang kebangkitannya sebelum dia disalibkan. Itu juga yang diingatkan oleh kedua malaikat tadi kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit dan menampakkan diri, bukan hanya sekedar pamer kemenangan atas maut, tetapi dia datang untuk memberi tugas, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa, bukan untuk balas dendam atas penyiksaan dan penyalipannya. Maka melalui teks ini, ada beberapa pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Dikatakan dalam teks tadi, pagi-pagi benar hari pertama minggu itu. Hal ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus sungguh-sungguh terjadi dan tercatat dalam sejarah dunia. Ini adalah bukti bahwa kebangkitannya diakui oleh dunia. Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus telah menyaksikan bahwa kubur sudah kosong. Sebagai orang percaya kepada Kristus, meskipun tidak dilihat secara fisik, namun memantapkan langkah kita untuk mampu menyampaikan kebangkitan Kristus itu kepada orang lain. Maka sebagai orang yang sudah memiliki komitmen dalam hidupnya untuk menerima Kristus sebagai juru selamatnya, tentu tidak hanya diam saja dan menikmati keselamatan itu dalam dirinya, tetapi berupaya berlari-lari seperti para perempuan dalam Injil Lukas ini, menyampaikan kabar kebangkitan kepada orang lain. Apalagi pada zaman kita saat ini, Injil itu bisa diberitahukan kepada semua orang dengan berbagai cara, melalui kesaksian pribadi, lewat media sosial, dan alat-alat elektronik lainnya. Mengkomunikasikan Injil keselamatan tersebut adalah tanggung jawab setiap orang Kristen. Yang kedua, Paskah mau menyatakan
bahwa dosa dan maut telah musnah dan anugerah Allah hidup kekal berlaku untuk kita sekalian. Apakah kita mau menerima berita ini dengan hati yang tulus dan percaya? Karena itu, kita harus bangun dan bangkit, sebab Dia sudah menggulingkan batu besar yang memisahkan dirinya dengan manusia yang dikasihinya. Maka jika hari ini batu-batu seperti ini masih saja kokoh memisahkan kita dengan sesama kita atas dasar suku, agama, tingkat ekonomi, kelamin, usia, dan banyak lagi, bahkan memisahkan kita dari Tuhan, maka biarlah melalui perayaan Paskah hari ini kita percaya bahwa batu-batu pemisah itu sudah digulingkan oleh Allah. Ketiga dan yang terakhir, kebangkitan bukan sekedar soal kehidupan kelak di sorga, melainkan juga di bumi ini. Biarpun tubuh semakin rentah, rapuh, sakit-sakitan, itulah hidup bios, namun kita diberi jaminan hidup sejati, yaitu Zoe. Yesus berkata, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka barang siapa yang percaya kepada Yesus akan hidup walaupun ia sudah mati. Hidup sementara kita di bumi ini dirangkul dan disempurnakan Allah yang sudah membangkitkan Yesus. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari yang indah ini. Karena Engkau telah mengalahkan maut dengan kebangkitan-Mu. Kami melihat bagaimana kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya di dalam kehidupan kami yang kami jalani saat ini, Engkaulah yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini memantapkan setiap langkah hidup kami untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami dapat memberitakan tentang kebangkitan-Mu, kasih dan pengampunan-Mu, sehingga kami mengalami, menikmati kehidupan yang sejati bersama dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Mantapkan juga langkah kami untuk menerima kehidupan yang kekal, sehingga kami tetap setia menantikan Kristus yang datang kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan, di bumi dan di sorga. Amin.